Yang sering ditudingkan kaum am terhadap saya sebagai penghayat, yang pertama itu adalah disebut sebagai Spelibegi. Spelibegi itu adalah bahasa Batak. Arti Spelibegi itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu penyembahan tu, roh ataupun berhala, seperti itu. Itu yang sering ditudingkan kaum awam kepada saya pribadi sebagai penghayat. Baru yang kedua, yang sering ditudingkan itu adalah kalau kita penghayat itu tidak beragama. Nah, dan ini beberapa kali terjadi, sering saya dapatkan lontaran pendapat dari orang-orang di sekitar terhadap saya pribadi. Kalau di video krusial yang sebelumnya dengan Mas Ancu kita sudah membahas tentang lika-liku secara panjang penghayat kepercayaan, maka di video yang kedua ini kita ingin mendalami, makanya saya mengajak teman yang dari Sumatera, ada Bang Gabriel, ada dari Jawa Mbak Dewi, dan ada dari Sumba Umbu, supaya memperlihatkan keragaman itu. Jadi tujuannya itu, kita memperlihatkan keragaman dari Sumatera sampai ke NTT, ternyata ada nih agama leluhur atau agama lokal. Nah, saya akan minta teman-teman untuk yang pertama bercerita dulu, sebetulnya inti dari ajaran masing-masing itu apa. Jadi bisa dikatakan kepada siapa sebetulnya teman-teman bermunajat, atau siapa sih yang sebetulnya disembah itu. Karena ini pertanyaan yang seringkali muncul dari awam. Apakah bertuhan atau dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menjawab ini dulu. Saya mulai dari Lek Gabriel dulu. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Perkenalkan dari penghayat kepercayaan golongan Siraja Batak Perberingin Mali Mersada yang berasal dari Sumatera Utara. Adapun ajaran pokok dari golongan Siraja Batak adalah Patik Dohot Uhum, yang artinya merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-menurun oleh para leluhur dalam mengamalkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau disebut dalam bahasa daerah pada suku Batak dengan penyebutan Tuhan itu sebagai Mula Jadi Nabulun. Adapun inti ajaran yang dimaksud adalah dalam pengamalan kepercayaan golongan Siraja Batak, ajaran yang dilaksanakan adalah ajaran Hamalimun yang berasal dari kata Malim, yang artinya adalah suci. Inti dari ajaran tersebut adalah, perlu digarisbawahi, adalah si jujur niningor, si tikus nyari, yang artinya kebaikan dan kebenaran hidup jasmani maupun rohani yang dapat disimpulkan dalam wujud timbangan yang diwariskan oleh leluhur kami Siraja Batak atas berkat yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui ajaran yang dilaksanakan secara turun-menurun berupa Patik Dohot Uhum. Patik Dohot Uhum yang menjadi inti dari ajaran kepercayaan yang diajarkan dan dilakoni dan diaplikasikan oleh penganut agama leluhur golongan Siraja Batak, yaitu aturan serta hukum yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya di langit maupun bumi dalam melaksanakan kebaikan dan menghindari keburukan antara relasi kehidupan terkait penghidupan serta hidup bertuhan, relasi sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, yang merupakan wujud kebenaran yang harus selalu dijunjung demi keharmonisan kehidupan yang diyakini teraplikasi dalam takwa kepercayaan terhadap Mula Jadi Nabulun ataupun Tuhan Yang Maha Esa yang diwariskan oleh leluhur kami Siraja Batak kepada keturunannya hingga ke masa yang akan datang. Nah, dari sedikit penjelasan dari inti ajaran golongan Siraja Batak tersebut, terdapat beberapa hubungan relasi yang menjadi inti dari ajaran tersebut. Yang pertama itu relasi terhadap Tuhan. Yang pertama itu adalah mengapa dikatakan adanya relasi terhadap Tuhan. Yang pertama itu adalah bahwa seluruh individu golongan Siraja Batak memohon kepada Mula Jadi Nabulun ataupun Tuhan Pencipta semesta yang Maha Agung dalam setiap aktivitas hidup dan penghidupan keseharian serta ritual ataupun ibadahnya. Yang kedua, adapun relasinya, yaitu adanya relasi antara individu penghayat kepercayaan terhadap kaum suci ciptaan Tuhan yang merupakan kebenaran awal mula semesta, serta di seluruh penjuru dunia serta leluhur pendahulu. Dapat dilihat dari ekspresi rasa hormat dalam kehidupan keseharian serta ritual ataupun ibadah ucap syukur. Nah, yang dimaksud dengan kaum suci ciptaan Tuhan ini adalah bahwa kita meyakini adanya dunia atas dan dunia
dunia tengah dan dunia bawah. Dunia atas adalah di mana tempat di mana Tuhan dan para suruh-suruannya, dan kemudian kita hidup di dunia tengah ini menjalankan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur kita, yang mana semestinya itu selalu kita hormati setiap harinya maupun setiap beribadah seperti itu untuk memohon berkat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, adapun relasi yang ada di dalam penghayat golongan Si Raja Batak, yaitu keharmonisan sesama manusia dalam berkeyakinan dan berkepercayaan, beradat istiadat, tatanan kepemerintahan maupun bernegara dan lain-lain. Dan ini diatur di dalam Patik Daud Uhum yang menjadi bagian dari inti ajaran golongan Si Raja Batak. Nah, yang terakhir itu adalah keharmonisan dengan alam. Yang dimaksud dengan keharmonisan dengan alam adalah menjaga dan menghargai alam, karena penghayat golongan Si Raja Batak tidak bisa terlepas dari alam. Contohnya, syair doa-doa golongan Si Raja Batak dalam berkeyakinan terhadap Tuhan tidak terlepas dari alam seperti hutan, gunung, lembah, tempat-tempat yang disucikan, perkampungan, air, langit, tanah, matahari, bulan, bintang, beragam jenis nama dan karakter tumbuhan serta hewan dan lain-lainnya yang merupakan ciptaan Tuhan. Selain itu, perlengkapan atau peralatan ibadah dalam wujud sembah dan syukur bersumber dari alam yang bersumber dari Tuhan dan bukan merupakan ciptaan manusia. Contohnya dalam sesembahan, sesajian persembahan terhadap Tuhan yang kita laksanakan, kita bisa melihat dari bentuk-bentuknya. Contohnya kemenyan, itu selalu kita gunakan dalam acara ibadah maupun ritual, dan itu bersumber dari Tuhan dan bukan diciptakan oleh manusia. Seperti ini alat musik, gondang dan sebagainya itu berasal dari kayu, kulit lembu, dan itu merupakan ciptaan Tuhan. Dan itulah salah satu bentuk relasi dan juga kita aplikasikan dalam pelaksanaan tatanan ibadah kita kesehari-harinya maupun dalam seremonial tertentu. Seperti itu. Dan yang perlu disampaikan adalah dari semua inti ajaran ini adalah kebaikan dan kebenaran itu adalah bagaimana menjaga keharmonisan satu sama lainnya makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menjawab ya bahwa di golongan Si Raja Batak juga mengenal konsep Tuhan itu tadi ya, Le, ya. Ada Tuhan alam, semesta alam tadi kalau Le bilang apa Tuhan tadi? pencipta. Sebutannya apa tadi dalam bahasa Batak, Le? Mulai jadi nabolon. Mulai jadi nabolon. Itu ya kalau di kepercayaan golongan Si Raja Batak dengan nama itu ya disebut dalam doa-doa. Baik, terima kasih Le Gabriel. Dengan Si Raja Batak misalnya itu juga leluhur atau orang yang sudah meninggal itu punya posisi khusus gitu dalam kepercayaan di golongan Si Raja Batak. Dan kalau iya, seperti apa posisinya? Silakan, Gabriel. Ya, baik. Yang pertama, leluhur pendahulu merupakan salah satu tauladan bagi kami penghayat golongan Si Raja Batak itu sendiri, dan itu harus kita selalu hormati. Dan menghormati itu tidak hanya dalam keseharian, dan itu juga bisa tampak dalam setiap ritus-ritus ritual daripada penghayat golongan Si Raja Batak, dan kita beribadah setiap hari Sabtunya ya, setiap hari Sabtu, setiap minggunya, dan ketika kita melakukan ibadah mingguan dan berdoa memohon kepada Tuhan dan leluhur-leluhur pendahulu, kita juga memberikan doa kepada mereka supaya leluhur juga membantu kita, mendoakan kita, para keturunannya yang ada di dalam dunia kehidupan kita ini, supaya dapat menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itulah kira-kira bagaimana kita menghargai dan menghormati leluhur dan menjiwai itu dalam keyakinan dan kepercayaan kita. Ritual-ritual hari-hari besar juga kita, setelah kita memohon dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui ritual, kita melakukan ritual di halaman, kita menggunakan alat musik tradisional sebagai media perantara kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menortor, menyampaikan doa-doa kita kepada yang Maha Kuasa. Setelah itu kita juga memiliki adanya sesi seremonial di mana kita juga memanggil roh-roh leluhur untuk datang kepada penganut kepercayaan golongan Si Raja Batak untuk memberikan pesan, nasihat terkait apa yang baik yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan kepada masa yang akan datang. Seperti itulah
peran leluhur bagi kita, menjadi tauladan kita di keseharian kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, leluhur punya peran yang penting, dan dalam ritual-ritual itu semacam perantara untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan tadi ya. Apa yang sering ditudingkan gitu terhadap teman-teman penghayat atau penganut golongan Siraja Batak? Oke, baik, terima kasih. Yang sering ditudingkan terhadap penghayat golongan Siraja Batak, yang pertama itu dulu, golongan Siraja Batak itu identik dengan ikat kepala warna hitam. Jadi memakai ulos, berbaju hitam ataupun tidak berbaju, memakai sarung ataupun ulos. Nah, dan ciri-ciri kita ini juga sering mendapatkan intrik negatif lah, intrik negatif. Nah, ada pun turunan-turunan intrik-intrik negatif yang sering kita dapat, khususnya pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi itu, yang pertama itu, adapun yang sering ditudingkan kaum am terhadap saya sebagai penghayat, yang pertama itu adalah disebut sebagai sepelebegi. Sepelebegi itu adalah bahasa Batak. Arti sepelebegi itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu penyembahan tu, roh ataupun berhala, seperti itu. Itu yang sering ditudingkan kaum awam kepada saya pribadi sebagai penghayat. Baru yang kedua, yang sering ditudingkan itu adalah kalau kita penghayat itu tidak beragama. Nah, dan ini beberapa kali terjadi, sering saya dapatkan lontaran pendapat dari orang-orang di sekitar terhadap saya pribadi, maupun secara langsung maupun tidak langsung. Saya dengar, teman si Anu, si A menyatakan bahwa kamu itu tidak beragama, seperti itu, dan itu saya dapatkan itu secara tidak langsung. Nah, tidak beragama ini kerap kali terjadi, dikatakan, ditudingkan itu terhadap saya pribadi sebagai penghayat itu. Yang saya dapatkan itu, kenapa disebutkan tidak beragama? Karena tidak ada kesamaan ritus pelaksanaan ibadah dengan salah satu agama yang diakui oleh pemerintah sebelum jatuhnya sekarang ini. Dulu 6 agama, jadi banyaknya tudingan kaum am terhadap itu bahwa kita bukan agama, ya, karena nggak sama cara ibadahnya, ya, mereka berdoa, menyembah seperti ini, memohon, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga yang juga sering ditudingkan terhadap kita penghayat itu adalah tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu sama juga dengan istilah tadi sepelebegu itu, menyembah hantu, tidak bertuhan. Nah, kerap kali ketika kita berdiskusi, ketika saya menjelaskan terhadap orang-orang yang memiliki pikiran miring terhadap kita dan saling mengklarifikasi, ternyata kenapa beberapa mereka itu mengatakan tidak bertuhan, itu karena tidak memiliki kesamaan doktrin dan dogma dalam penyembahan Tuhan dari salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dalam konstruksi mayoritas publik. Contohnya di agama pertama, Tuhannya namanya ini, di agama B Tuhannya nama ini. Karena tidak sama Tuhan kita dengan Tuhan mereka, seringkali dikatakan kita itu tidak bertuhan, seperti itu, dan tidak menyembah Tuhan dari salah satu agama yang sama dengan mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat itu tudingan kaum awam yang sering ditudingkan terhadap penghayat, khususnya saya pribadi, itu adalah tidak memiliki Alkitab. Betul, memang golongan Siraja Batak itu tidak memiliki Alkitab yang nyata, karena Alkitab itu bersumber dari Tuhan itu langsung sendiri yang diturunkan kepada leluhur kita dulunya. Nah, ketika kita mengklarifikasi di lapangan bersama masyarakat, kenapa mengatakan tidak memiliki Alkitab, itu seperti Markus Am, khususnya Alkitab itu ada di mana-mana dan bisa didapatkan di mana-mana, diperjualbelikan di mana saja, dan bisa diakses secara terbuka. Sementara kalau mereka ingin mencari kitab penghayat, tidak ada dijual di sana, tidak ada bisa diakses di internet atau di mana seperti itu, sehingga seringkali ditudingkan kita ini tidak memiliki Alkitab. Kemudian yang kelima, tidak beradat. Dan perlu satu hal yang saya tekankan, bahwa kepercayaan golongan Siraja Batak merupakan budaya spiritual leluhur Batak yang sudah diturunkan sejak awal mulanya Tuhan Pencipta itu menciptakan manusia yang terus bergenerasi hingga kepada kita saat ini. Tapi sayangnya banyaknya tudingan-tudingan dari masyarakat kita, khususnya kaum adat, mengatakan bahwa kita penghayat yang menghayati ajaran budaya Batak itu sendiri dikatakan tidak beradat.
Dan satu hal yang pernah saya dapatkan pengalaman pribadi, kenapa dikatakan tidak beradat, karena kami golongan si Raja Batak itu tidak memakan daging babi yang menjadi media prestis ataupun jambar disebut di dalam bahasa Batak dalam seremonial sistem kekerabatan, dalam acara-acara adat yang kecil, adat yang besar. Babi itu salah satu media untuk adat istiadat di masyarakat Batak, dan kadang beberapa tudingan itu karena kita tidak memakai media daging babi, kita dikatakan tidak beradat. Namun segala praktek sebenarnya adat yang kita laksanakan dengan yang bukan penghayat sebenarnya itu sama, cuman media itu kita tidak menggunakan daging babi dan sebagainya, seperti itu yang dipantangkan dalam ajaran kepercayaan golongan si Raja Batak. Kemudian yang keenam itu soal babi kenapa tidak dimakan, Le? Apa yang menjadi inti kepercayaan kenapa tidak makan babi? Gimana ya? Kalau daging babi itu merupakan salah satu, kalau dalam bahasa istilahnya, yang diharamkan, yang dipantangkan, seperti itu. Dan kalau kita jelaskan secara panjang sangat rumit memang ya. Tapi intinya ajaran yang diajarkan oleh golongan si Raja Batak adalah ajaran kesucian ataupun hamaliman, dan semua penganut kepercayaan di Sumatera Utara yang menganut ajaran hamaliman itu pasti sudah memantangkan daging babi, seperti itu dia, Mas. Ya. Apakah ada tambahan untuk hal-hal yang sering ditudingkan? Oke, yang sering ditudingkan itu yang keenam itu adalah tradisional ataupun kuno. Dikatakan tradisional ataupun kuno itu ketinggalan zaman, ya kan? Yang dimaksudkan yang secara pengalaman saya pribadi, padahal zaman sudah modern dan penghayat masih memakai atribut, simbol dan perlengkapan sebagai bentuk dan media keyakinan serta ritual yang dianggap aneh ataupun ribet. Nah, pernah saya bertemu, dan orang itu kerap kali selalu bertanya kepada kita agamanya apa, seperti itu kan. Ketika saya menjawab saya itu penghayat, dan orang awam itu menudingkan langsung kepada saya, zaman sudah modern, maju, hidup baru, tapi kok masih ada ya agama seperti itu sekarang ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut seringkali terkonstruksi karena doktrin, literatur, dan lisan tanpa verifikasi ataupun klarifikasi langsung kaum awam yang bukan penghayat terhadap kita penghayat itu sendiri, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih, Le. Jadi ada 6 poin ya yang sering ditudingkan. Nah, yang menarik adalah tadi diceritakan bahwa berusaha untuk melakukan klarifikasi. Kenapa ada dorongan untuk melakukan klarifikasi? Dorongan sebenarnya, harapan terbesar bagi kita penghayat adanya klarifikasi, bukan dari mulut ke mulut, bukan dari kata ke kata, bukan dari doktrin ke doktrin. Doktrin ini banyak hal ya, baik dari salah satu lembaga agama tertentu, doktrin literatur sejarah yang ada terperjualbelikan di toko-toko ataupun di mana-mana, maupun doktrin lisan dari sebelum-sebelumnya yang telah meninggalkan kepercayaan terus sampai sekarang. Klarifikasi ini sangat berempat besar karena banyak orang menudingkan kepada kita tanpa landasan ilmu pengetahuan dan sejarah yang mereka ketahui secara langsung maupun tidak langsung. Nah, harapannya melalui klarifikasi ini, harapannya seperti dengan diajarkan kepada kita adalah adanya keharmonisan antara sesama manusia yang berbeda, seperti itu dia. Itu harapannya adanya klarifikasi. Dan terima kasih juga ketika orang-orang awam yang bertanya kepada kita, dan terima kasih mereka memiliki intelektual, pada akhirnya adanya penerimaan terhadap kita, seperti itu. Dengan adanya klarifikasi itu sendiri. Seperti itu dia, Mas. Bang Gabriel, tadi soal apa pengalaman yang dialami oleh Bang Gabriel sebagai seorang penghayat, atau mungkin orang-orang tua di golongan si Raja Batak, ada cerita apa? Oke, baik. Mungkin sesuai dengan kapasitas yang saya ketahui, saya membagi kalau yang tantangan yang dialami oleh penghayat itu, ada 2 fase yang saya bagikan. Yang pertama fase pertama itu pada era kolonialisme, dan fase yang kedua adalah fase kolonialisme atau masa kemerdekaan hingga saat ini. Dan yang pertama itu pada era kolonialisme itu, adapun tantangan yang dialami oleh penghayat kepercayaan pada saat itu adalah politik adu domba yang mengakibatkan banyaknya masyarakat meninggalkan kepercayaan lokal, dan ini juga
diwariskan melalui sejarah-sejarah yang dimiliki oleh penghayat golongan si Raja Batak, dikatakan bahwa di Harajawan Nippon ikon rap sisa datahi HP dan Syarihon Raya Timur siap bagi. Artinya pada saat masa kerajaan Nippon harusnya itu satu perjuangan, tapi nggak ada yang memikirkan bagaimana harus menahankan penderitaan itu. Ya politik adu domba pada akhirnya ya bersandar dengan kolonialisme, mendapatkan hidup bantuan dari kolonialisme, dan akhirnya ya harus mengkhianati bangsanya itu sendiri, sukunya itu sendiri, seperti itu. Itu yang pertama itu di fase kolonialisme itu yang pertama. Kemudian pada masa kolonialisme itu yang kedua itu adalah yang dihadapi oleh penghayat golongan si Raja Batak itulah terjajah secara sosial ekonomi oleh sistem penjajahan itu sendiri. Dan ini dikatakan di dalam sejarah warisan milik golongan si Raja Batak, dikatakan bahwa di bawah pedahan saya dua suhi-suhina di masa ini penjajah bahita do kulina di masa ini gotilon ulah nasi do madabi dibuat musi dohot dia asik nina mangula ditinggal ngudan dot ari kita saya ngalutan nasi dah malangi. Dan di sini dikatakan bagaimana penderitaan penghayat golongan si Raja Batak itu pada masa penjajahan itu kita itu jadi kuli, jadi budak, jadi bagus seperti itu. Dan kemudian pada saat masa panen bukan kita yang memanen, bahkan mereka yang memanen. Jangankan hasil-hasil tanaman pertanian kita yang mereka panen, bahkan hasil-hasil peternakan kita juga mereka juga mengambil, mereka merampas apa yang kita tanam, mereka juga merampas apa yang kita pelihara, seperti itu. Kita capek menahan matahari dan hujan untuk bertani, tapi bukan kita yang menikmati, tapi mereka yang menikmati. Baru dan terakhir pada masa penjajahan terjajah secara sosial ekonomi ini juga dikatakan oleh para leluhur kami juga, gadong di perbaba abasan dilagubuti di masa dipidari dipaksa do ikomerodi mersibun persoban to rating di masa dipidari do jol magabi huting. Artinya pada saat penjajahan itu kita dipaksa kerja rodi, manusia ibaratkan bagikan kucing, gila dibuat seperti itu. Kemudian yang ketiga pada masa era kolonialisme tantangan yang dialami oleh penghayat golongan si Raja Batak yaitu bahwa golongan si Raja Batak jelas terahnya ikut memperjuangkan kemerdekaan, dan ini termaktub juga di dalam kitab-kitab sejarah anggaran dasar rumah tangga kita. Terah golongan si Raja Batak, penghayat golongan si Raja Batak ikut memperjuangkan kemerdekaan. BHP di begu do si perunguk niladang anggo paham di golongan ojak di kebangsaan. Walaupun kita dikatakan penyembahan itu penyembah berhala, tapi pahamnya golongan itu menyatu di kebangsaan kita. Baru dan salah satu raja junjungan kita adalah Raja Sisingamaraja ikut juga berjuang berperang melawan penjajah dan sampai saat ini diakui menjadi pahlawan nasional di Republik Indonesia. Kemudian yang keempat pada fase era kolonialisme itu yang dialami oleh penghayat kepercayaan itu terjadi secara identitas kepercayaan oleh sistem. Dahulu penghayat kepercayaan lokal merupakan pejuang dalam kemerdekaan dalam perang mengusir penjajah di tanah Batak. Salah satunya adalah golongan si Raja Batak dalam mempertahankan harta dan pusaka, benda ataupun tidak benda yang diwariskan oleh leluhur si Raja Batak yang menjadikan penghayat kepercayaan menjadi musuh berat penjajah. Akibatnya banyak pendahulu-pendahulu penghayat kita di organisasi golongan si Raja Batak itu harus dipukuli. Belum lagi ditanya karena atributnya golongan si Raja Batak sudah disiksa seperti itu. Akibatnya kita harus diusir dari tanah kita, dari kampung kita, dari rumah kita dengan larangan, ancaman, bahkan senjata saat beribadah. Dan pernah pada saat itu cerita para orang-orang tua, golongan si Raja Batak itu harus merubah tata cara ibadah ritual supaya tidak terdengar oleh penjajah. Ya, supaya tidak kedengaran seperti itu. Tidak ada lagi lantunan-lantunan syair-syair, nyanyian, doa yang kita lakukan, cerita-cerita para pendahulu kita akhirnya hanya berdoa saja supaya tidak kedengaran oleh penjajah pada saat itu. Dan ketika kita selesai melakukan ritual, kita katanya harus ditolong, harus berlari mengevakuasi diri itu secara pribadi, bersembunyi ke hutan, itu secara pribadi maupun secara berkelompok, ya demi keselamatan nyawa, seperti itu. Itu pada masa era kolonialisme. Yang kemudian
Fase yang kedua adalah fase era kemerdekaan atau pasca proklamasi hingga saat ini. Adapun tantangan pasca proklamasi hingga saat ini yang dialami oleh penghayat, yang pertama itu adalah identitas kependudukan sebelum keluarnya putusan JRMK tentang Undang-Undang Admin. Dulunya identitas kepercayaan itu disebut aliran kepercayaan, lainnya strict pada kolom agama, seolah kita tidak memiliki agama di negara ini sebagai warga negara yang tidak memiliki agama seperti itu. Pada akhirnya kita harus memilih identitas lainnya agar bisa bertahan hidup dan mengakses berbagai layanan. Kedua, pada fase era kemerdekaan, adapun yang tantangan yang dihadapi oleh penghayat golongan Raja Batak yaitu adalah tantangan pendidikan. Pendidikan maksudnya adalah tidak adanya ketersediaan layanan pendidikan dan pendidik bagi penghayat yang mengakibatkan penghayat itu harus putus sekolah atau tidak sekolah, serta mengganti identitas agama agar dapat mengakses layanan pendidikan di sekolah. Dan ini juga berdasarkan cerita beberapa orang tua ketika mereka sekolah dasar, SD kelas 2, kelas 3, karena di sekolah itu tidak ada agama penghayat, pada akhirnya harus putus sekolah. Dan itu memang penderitaan yang dialami oleh beberapa orang tua yang bercerita kepada orang-orang Buddha pada saat itu. Kemudian yang ketiga pada fase era kemerdekaan hingga saat ini adalah konstruksi sosial dan relasi sosial yang membuat batas ataupun alienasi, maaf saya menggunakan bahasa istilah ilmiah, alienasi ataupun pengasingan bagi penghayat atas doktrin tertentu yang menjustifikasi miring penghayat terkait tidak jelas agama, tidak jelas Tuhan, kitab suci, dan lain-lain. Dan ini saya alami sendiri, artinya konstruksi sosial dalam relasi sosial saya, dalam sistem kekerabatan, berkeluarga. Saya itu dulunya bukanlah penghayat, saya besar di keluarga Katolik. Dan ketika masa dewasa saya memilih kepercayaan saya sebagai penghayat seperti itu, dan berbeda dengan seluruh keluarga. Dan di keluarga saya itu sendiri hanya saya sendiri yang merupakan penghayat kepercayaan. Ketika saya menikah, ya saya harus kehilangan keluarga karena agama kita berbeda. Takut dipecat dari agamanya, takut mendapatkan peringatan dari agamanya, bahkan begitu sakitnya yang saya alami, dan saya harus syukurkan kepada Tuhan, ya saya masih bisa hidup, dan saya bisa menikah, dan saya bisa melaksanakan kegiatan saya sehari-hari dengan identitas saya sebagai penghayat kepercayaan, sementara saya tidak pernah membatasi diri saya dengan orang lain yang berbeda dengan saya itu orang Indonesia, saya itu suku Batak, saya marga Batak, dan agama saya Batak, kepercayaan saya. Tapi kenapa sesama kekerabat saya harus menjauh dari saya sendiri karena kepercayaan saya sendiri ini? Dan seperti itulah konstruksi dan relasi sosial yang saya alami sendiri. Kemudian pada fase era kemerdekaan hingga saat ini, adapun tantangan yang jadi penghayat itu adalah degradasi jumlah yang berdampak pada merosotnya secara drastis jumlah penghayat sebagai faktor di atas tadi, mulai dari identitas kependudukan, pendidikan, relasi sosial. Karena kita sedikit tinggal sendiri, ya udahlah tinggalkan, ikut yang mayoritas. Karena seperti itu tidak ada lagi yang meneruskan seperti itu tantangan yang sangat berat pada saat itu. Dan harapannya dengan putusan MK ini sekarang kita sudah bisa mengganti identitas kita sudah bisa percaya diri, tidak perlu lagi takut, tidak perlu malu-malu lagi bersembunyi-bersembunyi, memakai atribut kita, menggunakan KTP penghayat, akta nikah penghayat, kita sudah sama seperti yang lainnya. Harapannya akan ada perubahan tantangan, dan perubahan tantangan yang terbesar pada saat ini pasca putusan MK itu lebih besar lagi, bagaimana kita penghayat lebih menginovasi diri kita, seperti tidak lagi menutup diri terhadap orang lain seperti itu. Itulah tantangan yang saat ini dialami seperti itu dia, Mas. Baiklah, itu nanti kita akan singgung di segmen yang terakhir ya, soal setelah MK. Tapi saya mau klarifikasi lagi yang tadi, tentu saya berempati ya dengan pengalaman Gabriel sendiri, bahwa ternyata penerimaan di keluarga sendiri itu juga menjadi tantangan. Nah, tapi proses Gabriel untuk masuk dan mendalami ajaran penghayat itu karena pencarian sendiri kan, bukan karena alasan perkawinan tadi, atau bagaimana? Sebelum saya menikah itu saya sudah menjadi penghayat. Oke, baik, clear di situ.
Jadi, nah, tadi sudah dicoba pembabakan ya, mulai dari masa kolonial sampai kemerdekaan. Tapi satu momen soal komunisme dan 1965. Setelah itu kan kita punya fobia besar ya, bahwa komunis dituding tidak bertuhan. Itu ada dampak nggak ke golongan Siraja Batak? Ada ingatan soal peristiwa itu nggak? Oke. Untuk saat ini ya, terkait tentang dampak komunisme terhadap kita golongan Siraja Batak, sampai saat ini organisasi penghayat golongan Siraja Batak tidak pernah terlibat serta terdampak komunisme di Indonesia. Hal ini bisa diklarifikasi. Dan klarifikasi pertama itu kenapa golongan Siraja Batak sampai saat ini tidak berdampak atas kejadian komunisme. Yang pertama itu, salah satu cita-cita spiritual golongan Siraja Batak adalah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan di tanah Batak dan tercatat dalam kitab sejarah milik golongan Siraja Batak yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, salah satu pahlawan nasional dari penghayat golongan Siraja Batak adalah Raja Sisingamaraja 12 yang diakui oleh negara merupakan leluhur dan junjungan yang diteladani oleh penghayat golongan Siraja Batak dalam berkeyakinan. Ketiga, klarifikasi kenapa kita tidak terdampak. Yang ketiga itu, pemberangkatan wafatnya salah satu pimpinan golongan Siraja Batak, yakni Raja Darius Sibarani, yang dihadiri khalayak umum banyak, serta dibarengi penghormatan upacara kenegaraan dengan bendera merah putih di atas putih, kemudian disertai dengan letusan senjata api sebagai penghargaan pahlawan kemerdekaan di tingkat lokal. Dan pimpinan kita juga diberangkatkan secara hormat dan secara kenegaraan pada saat itu. Kemudian yang keempat, setiap tahunnya pada tanggal 17 Juni adalah hari besar bagi penghayat golongan Siraja Batak melakukan ritual peringatan gugurnya pahlawan nasional leluhur ataupun teladan kita yang merupakan junjungan kami Raja Sisingamaraja ke-12 dalam berperang melawan penjajah mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Batak. Kegiatan ritual ini dilakukan untuk bersyukur kepada Tuhan serta mengenang dan menghormati seluruh pahlawan leluhur pendahulu yang ada di Indonesia dan di tanah Batak. Setiap tahunnya, sejak dahulunya, golongan Siraja Batak melakukan ritual peringatan Hari Pahlawan Nasional setiap tanggal 17 Juni, khususnya peringatan gugurnya pahlawan Raja Sisingamaraja. Kegiatan ini kita lakukan bersama pemerintah. Untuk kegiatan ritual, ibadah ritualnya itu secara kepercayaan itu dilakukan oleh penghayat golongan Siraja Batak. Untuk upacara kenegaraan itu dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sejak zaman Kabupaten Tapanuli Utara hingga mekar menjadi Kabupaten Toba Samosir sekitar tahun 1999 hingga sekarang mekar menjadi Kabupaten Toba, dan itu dua wilayah administrasi yang berbeda itu yang sudah kita lalui, dan itu selalu kita lakukan bersama dengan pemerintah seperti itu. Untuk itu yang kemudian kenapa klarifikasinya itu, golongan Siraja Batak itu terdaftar dan terinventarisasi di negara terakhir kalinya sejak tahun 1980. Itu klarifikasinya kenapa kita tidak terdampak. Seperti itu dia. Ya. Mas. Ya. Jadi sama sekali tidak ada pengalaman apa ya, kayak tudingan komunis dan lain-lain, itu nggak ada ya? Ya, khususnya kita penghayat golongan Siraja Batak itu tidak ada dampaknya sampai sekarang. Pertama, relasi dengan alam. Alam merupakan adalah bagian dari hidup dan penghidupan bagi manusia, khususnya bagi penghayat golongan Siraja Batak. Jadi golongan Siraja Batak itu tidak bisa terlepas dengan alam. Dan ini bisa dibuktikan dengan cara-cara penghidupan. Mayoritas dahulunya sampai sekarang juga mayoritas penghayat kepercayaan golongan Siraja Batak itu bermata pencarian yang bersumber dari alam. Bisa dilihat daripada petani maupun pekebun seperti itu. Dan beberapa praktik ritual-ritual kita juga adalah bagian dari ucapan syukur dan penghargaan kita terhadap alam. Tentunya ritual menanam padi, dan kita harus di sini juga kita melakukan ritual berdoa kepada Tuhan, mendoakan benih yang kemudian akan dibawa masing-masing orang ke sawah mereka lewat yang kita doakan. Setelah itu juga ucapan syukur juga kita melakukan ritualnya dan menghargai alam itu juga, karena segala
segala yang dilakukan oleh penghayat golongan Syirah Bata itu tidak bisa terlepas dari alam. Mulai dari ritusnya, penghidupannya itu tidak bisa terlepas dengan alam. Bagaimana golongan Syirah Bata itu menghargai alam itu sendiri, seperti itu. Dan sejak sekitar tahun 2014 atau 2015 ya, penghayat golongan Syirah Bata itu pimpinan golongan Syirah Bata yang disebut dengan Raja Golongan bersama orang-orang tua di penghayat juga golongan Syirah Bata melakukan permohonan terhadap presiden, melakukan advokasi melalui surat untuk perlindungan beberapa situs-situs alam, baik itu beberapa hutan yang diyakini kita sebagai tempat sakral ya, tempat suci, tempat leluhur kita, tempat suci, hutan, seperti itu yang kita mohon terhadap pemerintah pada saat itu, yang dilakukan oleh pimpinan kami terhadap pemerintah pusat agar segera dilindungi. Hal yang sekarang itu yang sangat mirisnya, ada beberapa tempat seperti daerah beberapa gunung dan lain-lainnya itu pada akhirnya dijadikan tempat wisata. Berdoa, bayar tiket, masuk, seperti itu. Dan itu sangat miris. Sementara Tuhan itu tidak meminta bayaran kepada kita, tidak memberikan tiket untuk menyampaikan doa, pada akhirnya dijadikan tempat wisata. Sementara kita minoritas, ya kita hanya bisa menyampaikan harapan kita, hanya seperti itu saja yang kita lakukan. Pada intinya, alam adalah bagian dari diri kita, dan kita hidup di dalam alam, seperti itu dia, Mas. Posisinya sangat sakral ya, bahkan di hutan itu sangat dihormati ya tadi bilangnya. Kalau dengan umat beragama lain, bagaimana golongan Syirah Bata memandang relasi dengan umat beragama lain? Ya, sama juga yang dikatakan oleh teman-teman, dalam pati perintah yang diturunkan oleh Tuhan kepada leluhur kita juga harus menghormati dan menghargai sesama manusia, tidak bisa memandang rendah. Baik itu seseorang manusia itu memiliki kekurangan secara fisik, mental, bahkan secara ekonomi, dan itu dilarang bagi kita untuk memandang rendah bagi kepada sesama manusia. Sementara dalam perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada leluhur kami yang kami jalani sampai sekarang adalah perintahnya itu bagaimana menyembah Tuhan itu kepada kita. Tidak ada dikatakan di situ sembahlah Tuhan ini, seperti itu. Jangan sembah Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan orang lain, seperti itu. Dan apabila tidak ada orang lain yang tidak sama Tuhannya dengan kita, maka itu adalah salah. Tidak ada seperti itu yang disampaikan kepada kita. Dan yang kemudian toleransi ini, praktik toleransi ini juga sudah dilakukan sejak tahun dulunya, dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa kegiatan ritual dengan menggunakan gondang ataupun alat musik untuk melakukan ritual pada saat itu. Ya, kalau cerita orang tua di golongan Syirah Bata pada saat itu, ketika kita juga harus menghargai. Dalam adat istiadat itu artinya kita harus menghargai orang tua yang ada di sekitar tempat kita itu. Ketika kita melakukan ritual, kita harus memanggil contohnya kepala desa, tokoh-tokoh yang ada di situ untuk menyaksikan kegiatan yang kita lakukan. Dan pada saat itu orang tua itu bercerita, mereka juga mengundang tokoh-tokoh agama, bahkan pendeta pada saat itu, ketika melakukan ritual. Dan ketika sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, kita kedatangan tamu dari kelompok pendeta yang datang kepada kita melakukan diskusi, dialog, seperti apakah penghayat golongan Syirah Bata itu sendiri. Dan sekitar beberapa minggu kemarin juga itu datang itu calon-calon pendeta, ya mereka ini mengetahui seperti apa sih penghayat golongan Syirah Bata, dan itu kedatangan mereka itu secara resmi dari institusi keagamaan, dan kita menyambut mereka dengan baik karena mereka itu saudara kita, mereka itu sama-sama dengan seperti kita, seperti kita ini manusia, dan kita sambut, bahkan kita jamu mereka dengan ritual kita sendiri, dengan makanan ala kadarnya, seperti itu relasinya, seperti itu dia, Mas. Baik, ya punya konsep untuk toleransi tanpa harus diajarkan atau banyak diteorikan tadi kalau katanya Umbu. Jadi praktek itu sudah sejak lama, saling menghormati, kalau ada ritual juga mengundang yang lain, terbuka ya, bisa dibilang begitu ya, Le? Ya, bahkan bisa kita buktikan secara valid kedatangan agama lain yang datang ke Tanah Batak. Kalau leluhur kita itu paling anti toleransi, harusnya mereka sudah mengusir duluan. Bahkan yang datang itu tumbuh berkembang di kampung halaman kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih.
Ya, pertanyaan terakhir, apa makna menjadi Indonesia untuk Makna menjadi Indonesia ya. Eh, Kami adalah penghayat kepercayaan yang merupakan penganut kepercayaan lokal. Kepercayaanku, kepercayaanmu, kepercayaan kita adalah warisan leluhur sejak dunia ini ada. Sejak dunia ini ada terbagi-bagi, kita sudah ada dahulu sejak adanya interaksi perdagangan internasional dan datangnya saudara-saudara Jawa kami yang menjabarkan keyakinannya di bumi pertiwi Nusantara. Kami sudah ada dahulunya sejak leluhur kami juga ikut memperjuangkan dan meneriakkan syair kemerdekaan Indonesia di tanah Batak, di Pulau Sumatera yang saat ini wilayah administrasinya di bawah naungan pemerintah dan negara Republik Indonesia. Kami adalah penghayat golongan Siraja Batak, keturunan leluhur kami Siraja Batak bersama seluruh saudara kami di Indonesia. Begitu juga dengan saudara sebangsa dan setanah air kami lainnya. Kita adalah sama-sama perbedaan yang menjadi persamaan, mengisi sebuah negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia yang merdeka sejak penjajahan Piagam Jakarta Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Kita adalah sama-sama perbedaan yang satu persamaan di bawah payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dari Sabang sampai Merauke adalah cita-cita luhur para leluhur pendahulu kita untuk kita bersama dan bersatu atas nama Indonesia Merdeka. Kita tidak ada yang sama, namun kita tidak ada yang berbeda karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salam kami dari sini adalah Horas, mungkin di sana Rahayu dan masih banyak lainnya dengan istilah salam, tapi semua perbedaan itu adalah kesamaan kita menyampaikan salam yang baik bagian dari salam Indonesia. Artinya menjadi Indonesia adalah seluruh apa yang ada menjadi karakter identitas harus diakui di Indonesia dan tidak ada perbedaan, semua sama. Perbedaan kita adalah wujud daripada Indonesia itu sendiri. Dan sedikit tambahan juga, Mas, terkait dengan bagaimana golongan Siraja Batak menghargai relasi dengan agama lain, saya ingin menambahkan sedikit. Saya lupa bahwa di dalam kepercayaan kita bukan hanya kata-kata, bahkan sebelum agama-agama datang, penghayat kepercayaan sudah memiliki syair-syair doa terhadap Tuhan dan terhadap seluruh. Kita menghargai. Ada dikatakan Raja Nawapak Pelopat, Abonaran Desa Nawalu. Artinya, golongan Siraja Batak juga ikut mendoakan memohon kepada seluruh kebenaran yang ada di seluruh dunia. Kita juga menghargai yang namanya Yesus, Muhammad. Bahkan di dalam kepercayaan kita juga sudah mendoakan Marapu. Kita juga memohon, kita juga ikut kepada Kejawen, Marapu, dan lain-lainnya juga untuk keselamatan dan kemaslahatan dan keharmonisan kebaikan di dunia ini bagi kita penganut golongan Siraja Batak. Jadi golongan Siraja Batak itu sifatnya universal, bukan tertutup. Terima kasih.